hanya sampai 3 hari. Sehingga berpikir untuk meningkatkan umur simpan dari produk tersebut, kemudian berkonsultasi dengan dosen pangan, kemudian menemukan ide membuat susu kacang Bogor tersebut menjadi yogurt. Seiring berjalannya waktu, kacang Bogor sudah tidak bagus dijadikan produk, sehingga kembali menggali ide baru yaitu yogurt beras yang menjadi produk inovatif di pasaran tani. Tetapi produk ini memiliki umur simpan yang relatif rendah yaitu hanya 2 minggu, sehingga menimbulkan berbagai dampak. Kemudian kembali mencari ide baru di lingkungan sekitar dan menemukan komunitas Bogor yaitu Talas Bogor, sehingga mencoba membuat yogurt dengan bahan dasar talas. Kemudian terciptalah produk yogurt Talas yang merupakan produk lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua yaitu pohon produksi. Pohon produksi di sini saya mengambil sagu. Sagu terdiri dari daun dan batang sagu. Daun dapat dijadikan beberapa macam, yaitu obat tradisional, atap, dinding, tumang atau tempat sagu, dan kerajinan. Yang kedua yaitu batang sagu. Batang sagu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, kulit batang dan pati sagu. Kulit batang dapat dijadikan kertas, partikel board, lantai, bahan bakar. Pati sagu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama, makanan. Makanan ini bisa dijadikan salad, roti, mie. Yang kedua, bioetanol. Bisa dijadikan bahan kimia, biofuel, farmasi. Yang ketiga, siklodextrin. Keempat, sirup glukosa. Kelima, bioplastik. Keenam, lem. Ketujuh, plywood. Kedelapan, tekstil. Kesembilan, asam sitrat. Dan yang terakhir, asam laktat. Yang ketiga yaitu produk life cycle. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, introduction atau tahap perkenalan. Yang kedua, growth atau tahap sudah mengenal produk. Yang ketiga, maturity atau tahap profit